Shalom warga kerajaan. Saya di dalam beberapa saat ini membagikan tentang bagaimana Yesus menerobos batas, mendobrak tradisi yang tidak baik untuk masuk ke daerah Samaria. Dan dia sampai ke kota Sikhar itu, dan di situ dia bertemu dengan seorang perempuan yang kita kenal dengan Samaritan woman. Dan bagaimana dengan penuh simpatik Yesus menyapa dia. Jangan lupa salah satu julukan daripada sang penerobos ini is the friend of the sinner. Apa bayangan saudara kalau saudara harus membina seorang yang senikah 5 kali dan dalam keadaan kumpul kebo, dan seluruh masyarakat membuang, mengejek, melecehkan dia. Tetapi Yesus berkata, berilah aku minum. Saudara, orang Farisi atau imam-imam tidak akan berbicara pada wanita ini. Karena mereka mengira mereka akan terkena dampak imoralitas ataupun kekotoran dari wanita ini. Tapi Yesus justru, saudaraku, justru menjamah wanita ini dengan kasihnya, dengan pengertiannya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Wanita ini menjadi orang percaya. Ketika dia bertanya, nanti kalau Mesias yang disebut Kristus itu datang, dia akan menceritakan segala sesuatu dan menerangkan kepada kami. Dengan tersenyum Yesus berkata, I am he that speaking to you. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dan saat itu saudaraku, dia menaruh buyungnya. Ya, saudara tahu, Nomaim Nochaim, Lomaim Lochaim, artinya tidak ada air, tidak ada kehidupan. Dia sudah mendapat yang lebih indah, yaitu mata air dalam dirinya karena percaya pada Kristus. Ketika dia sampai di kota yang dia hindari, karena semua orang melecehkan, meludah, melihat dia dan sebagainya, dia beritakan tentang Yesus. She's a new creature in Christ. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Catatan sejarah gereja mengatakan wanita ini namanya Santa Potini. Bukan cuma satu kota. Dia adalah real agent of change. Lalu kemudian saudaraku, 5 saudarinya bertobat. Dia dari 5 pernikahan itu ada 2 putra dan 5 putri. Dan semuanya menjadi missionary. Jadi apa anak-anak kita? Semuanya pemberita kabar baik. Dan dia menerobos pergi ke Mesir. Orang Samaria pergi ke Mesir. Wanita pula. Dan di Alexandria banyak jiwa dimenangkan. Termasuk orang-orang Rom. Yang satu berkuasa atas Mesir. Dan berita itu sampai kepada Kaisar Nero. Dan dia dibawa ke sana. Pertama-tama saudaraku, untuk membujuk dia, putri pada Nero diutus untuk memberikan hadiah yang sangat besar. Iblis itu begitu. Kalau bisa menghalangi, dia mau menyogok saudara. Untuk menyangkal imannya. Tetapi apa terjadi? Putri Nero bertobat. Dia menjadi Santa Domnina. Saudara, gereja Ortodoks masih memperingati Santa Potini ini. Potini akhirnya jadi martir bersama 2 putra, 5 saudari, dan 5 putrinya. Dan tetapi mereka memberikan dampak yang luar biasa. Speaking about transformation, agent of change, dialah wanita ini. Tuhan masih sama mengangkat orang hina dari dalam lumpur, orang miskin dari dalam debu, dan mendudukkannya bersama para bangsawan daripada bangsanya. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan bisa merubah frustrasi jadi prestasi. Dan ini terjadi dalam kehidupan seorang penerobos bernama Santa Potini. God bless you, kiranya yang saya sampaikan menginspirasi kita. Apapun yang pernah terjadi in the past tidak menentukan our future. God bless you warga kerajaan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, kita jumpa dan selamat datang. Ada wajah-wajah baru. Ada Taci, Ai, Engkoh ya. Welcome juga saudara Ibu. Baik, kita masih masuk di dalam tema besar gereja kita, Living as a Change Agent ya. Kita hidup menjadi agen perubahan. Saya belum lihat tadi ketika Pak Arifin sampaikan, Tuhan taruh minggu keempat nih. Tuhan taruh begini, kita akan berbagi hidup ya. Itu kita belajar dari hidup seseorang. Bicara tentang agen perubahan, itu sebetulnya sebuah kalimat yang cukup lama ya. Jadi change
agent ini saya teringat yang mahasiswa tahun 80 sampai 84 pasti hafal ya. Karena waktu itu masih menteri setelah Pak Daud Yusuf ya. Kalau saudara generasi Z nggak tahu nih ya. Menteri Daud Yusuf itu ada di kampus itu namanya normalisasi kehidupan kampus. Dan Badan Koordinasi Kampus. Oh, selamat datang Pak Imam, Tuhan berkati dan Ibu Sandra. Ya, nah begitu ya. Lalu kami mahasiswa itu dilarang membentuk organisasi yang radikal. Karena sebelumnya tahun 74 itu ada peristiwa malari ya, kita masih ingat. Itu waktu Perdana Menteri Jepang datang ke Indonesia, anak-anak demo. Dan itu mahasiswa, akhirnya sama Pak Harto dikerasi gitu ya. Nah sejak itu muncul itu, kami yang mahasiswa angkatan 80-an itu ingin berontak. Lalu masing-masing kita diindoktrinasi gini, saya ingat kalian semuanya mahasiswa itu adalah agen perubahan. Oh, mahasiswa adalah agen perubahan, mahasiswa agen perubahan. Baik senat, baik menwanya waktu itu ya semua kayak begitu. Itu ya. Jadi kita jadi hafal bahwa menjadi agen perubahan itu kita mesti melakukan penetrasi khusus untuk tidak akan tinggal diam. Kita harus mempengaruhi dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika belajar saya terkenang ketika tema ini hilang ya. Ketika tema ini disampaikan itu terkenang dari sana bahwa ayo kita belajar jadi agen perubahan mulai dari lingkungan yang terkecil. Dari keluarga kita. Karena ini tidak mudah. Saudara. Even toh itu sekelas Yesus. Handicap Tuhan itu, Tuhan Yesus dalam pelayanan 3,5 tahun di bumi itu justru jadi agen perubahan di daerahnya sendiri. Di Nazaret beliau itu ditolak loh. Ya, bahkan menganggap dia bukan siapa-siapa. Siapa lu anak Yusuf gitu. Lalu Injil mengatakan sejak itu Tuhan Yesus akhirnya pindah base di Kapernaum. Dan justru di luar daerah aslinya dia jadi berkat. Ini menggambarkan apa? Menjadi agen perubahan itu tidak mudah. Sulit ya. Maka kita akan belajar di minggu terakhir ini. Minggu lalu adik Filemon sudah sampaikan bahwa salah satu karakter yang mesti dimiliki adalah kita mesti penuh dengan kasih Allah ya. Yang mengelola hidup kita. Kasih Tuhan secara sempurna harus jadi bagian kita. Karena untuk menjadi agen perubahan itu kalau tidak didrive oleh kuasa Allah itu susah ya. Gak akan pernah terjadi. Kayak begitu ya. Kita akan belajar. Ini satu tokoh. Kalau tadi Santa Potini itu tidak terlalu terkenal. Bahkan kita gereja-gereja Pentakosta seperti kita enggak memperingati. Tapi teman-teman Katolik, teman-teman tadi disebut Ortodok Timur dan Oriental itu sama. Mereka memperingati tentang Santa Potini. Ada lagi yang kita perlu belajar dari kehidupan mutiara tersembunyi ini. Yaitu Barnabas. Kita belajar dari dia yuk sebentar. Dan supaya kita bisa menarik sebuah inspirasi untuk kita belajar seperti apa jadi agen perubahan. Oke, kita mulai. Siapa dia? Dia ini adalah anak aslinya bernama Yusuf orang ini. Dari suku Lewi. Ya, lahirnya di Siprus. Ya, Siprus itu sekarang terbagi dua. Ada Siprus Turki dan ada Siprus Yunani gitu. Yang terbagi secara pemerintahan. Ibu kitanya Nikosia sekarang. Siapa dia? Dia adalah tokoh pendiri jemaat mula-mula. Kita ingat pada saat di Yerusalem terjadi pencurahan Roh Kudus, Petrus khotbah 3.000 jiwa tobat kan gitu. Nah, di antara jemaat mula-mula ini di situ ada Yusuf yang dari Siprus ini jadi anggota jemaat mula-mula. Bahkan ketika jemaat Yerusalem membutuhkan, karena orang makin banyak. Bayangkan dari 12, kemudian 70, 120, kemudian begitu kepenuhan Roh Kudus jadi 3.000. Itu sebuah ledakan jumlah yang besar. Nah membutuhkan banyak toh. Mesti rasul-rasul Petrus dan Yakobus bahasa Jawanya kualan ya. Harus ngelayani begitu banyak
mungkin logistik dan sebagainya. Untung waktu itu tampil seorang yang bernama Yusuf. Dialah yang pertama kali kemudian menjual ladangnya lalu dibawa ke kaki rasul-rasul dalam kehidupan jemaat mula-mula. Perbuatannya dia ini mendorong gelombang orang berdonasi waktu itu. Sampai akhirnya ada insiden sedikit yang namanya Ananias dan Safira, kita ingat ya. Juga itu terinspirasi oleh Yusuf ini jual. Tapi dia kemudian motivasinya nggak benar dan akhirnya dia mati. Jadi dia di awal gereja mula-mula udah terlibat. Setelah itu 3 tahun kemudian Tuhan menangkap seorang yang namanya Saulus. Dalam perjalanan ke Damsyik dia ketemu Tuhan dan akhirnya singkat cerita dia kemudian menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saulus seorang penganiaya jemaat ini. Kemudian dia pergi ke Arab, Saulus. Belajar di sana kurang lebih 3 tahun dan kembali. Nah, ketika kembali ke Yerusalem, semua alergi. Ini siapa ini? Ini ada penjahat nih. Ini orang radikal yang membunuh umat Tuhan. Sekarang kok tiba-tiba datang dan mau masuk. Tidak ada orang yang terima dia. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Yang terima justru Barnabas. Diterima dia, welcoming dia. Diambil, dan ini rahasia ilahi ya. Makanya menjadi agent perubahan itu karakternya harus seperti dia. Seolah-olah dia punya ketajaman sendiri. Ini benih unggul ini. Walaupun semua nolak. Waktu itu belum tahu bakal akan jadi apa sih Saulus ini. Tapi fakta membuktikan karena keterbukaan hati Barnabas, Paulus akhirnya diterima Saulus. Dan selanjutnya bersama dengan dia menjadi kawan seperjalanan dalam pelayanan. Dan kita tahu berikutnya anugerah Tuhan mengalir hebat kepada orang yang ditemukan oleh Barnabas ini. Menulis 13 surat atau 14 surat. Dan kekristenan tersebar. Bahkan lewat tangannya dia bersama Paulus. Kristen itu lahir. Jadi apa ya? Kata-kata Kristen pertama itu muncul dari tangan dia. Keren loh. Di kota Antioquia. Ketika dia tinggal di sana. Dalam penginjilan yang pertama dengan Paulus. Bayangkan dampaknya seperti itu. Belum lagi dia punya sepupu atau yang bilang orang lain juga bilang penafsir ponaan. Namanya Yohanes Markus. Anak muda yang masih labil. Diajak juga. Dimentori dan kelak. Dia menulis Injil Markus. Wow. Jadi ini orang-orang betul-betul agen perubahan yang keren banget. Bahkan Injil Markus itu Injil tertua menurut banyak teolog. Walaupun kanonisasi kita dia berada setelah Matius ya. Kok bisa ya gitu. Tapi setelah itu berpisah dengan Paulus dan dia dengan Yohanes Markus, Paulus dengan Silas. Tidak ada kelanjutan lagi dan konon dia mati sebagai martir di kota asalnya di Siprus. Dan ada yang bilang lagi yang menemukan mayatnya justru Markus dan kemudian menguburkannya. Jadi itu kisah singkat dari Barnabas. Kalau kita jadi anak Tuhan hari ini salah satunya juga karena jasa dia loh. Gitu. Karena dia melahirkan Rasul Paulus. Melahirkan jemaat mula-mula. Melahirkan sebuah kelompok. The new community pada waktu itu. Yang disebut Christian. Orang Kristen. Pertama kali. Itu hasil tangan dinginnya Barnabas. Keren ya orang ini ya. Dia seperti garam. Ketika sudah larut dalam air. Dia sudah tidak kelihatan tapi dampaknya luar biasa. Inilah agen perubahan yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Tadi Santa Potini. Dan dia diperingati di gereja Katolik sebagai Santo Barnabas. Pada bulan Juni dirayakan, kalau tidak salah 11 Juni, Hari Santo Barnabas. Gereja Ortodok Rusia, Ortodok Timur, Konstantinopel, bahkan Koptik Mesir juga menganggap dia seorang santo. Demikian
biografi dan portofolio pelayanannya gitu. Keren banget. Dia menggarami jadi agent perubahan yang begitu. Sampai kita orang Chinese, orang Indonesia, suku Jawa, suku Manado yang dulu tidak kenal apa-apa. Akhirnya bisa jadi anak Tuhan. Dari tangannya dia. Yang semula dari Yudea Samaria itu masuk ke Eropa Injil. Bahkan Tuhan ngomong, khususkan Paulus dan Barnabas bagiku untuk pelayanan di luar Israel. Dan itu masuk Eropa, masuk Roma. Dari sanalah kemudian terdiaspora seluruh daratan Eropa. Dan sampai juga di Jawa. Kita jadi anak Tuhan, keren. Ini the real change agent masa kini. Nah itu ya kisah tentang Barnabas. Sampai kemudian dan Loy, seorang penulis, memberikan komentar sederhana. Barnabas did not feel it was necessary for him to remain in the limelight of Christian ministry. Jadi Barnabas itu tidak merasa perlu baginya untuk menjadi pusat perhatian dalam pelayanan. Tapi dampaknya keren gitu loh. Ini agen perubahan. Ayo kita siap-siap ya, kita gali. Orang seperti ini kerjanya, ya dulu kami balik lagi ke mahasiswa angkatan itu akhirnya karena Orde Baru keras. Saya dulu simpati sekali dengan namanya kelompok Cipayung, itu GMKI, waduh, HMI semua kumpul. Itu clandestine di bawah tanah, kita bergerak, mengkoordinir mahasiswa. Sampai teman saya begitu bangga. Dulu golongan kami kalau lulus 8 semester itu cemen gitu. Karena gini loh, jadi mahasiswa itu lebih berharga daripada jadi sarjana. Karena kalau jadi sarjana segera cari kerja gitu. Nggak bisa jadi aktivis, nggak bisa demo. Tapi jadi mahasiswa waktu itu, wah harga dirinya keren. Bahkan ditakuti oleh rezim pada waktu itu. Ada teman saya itu sampai 12 semester, 15 semester. Memang nggak mau lulus saja, mau mengorganizing di kampus. Mentorin adik-adiknya. Bikin rapat-rapat clandestine di bawah tanah ya kayak Barnabas. Jadi intinya infiltrasi, mempengaruhi untuk mengubah jadi agen perubahan. Makanya waktu itu wah kritis-kritis dan sekarang pemimpin-pemimpin yang kemarin dikumpulin Pak Prabowo di presiden kita di Akademi Militer itu banyak itu dari tokoh-tokoh mahasiswa waktu itu. Jadi tough, mengubah keadaan. Nah itu makanya dan Leo ngomong seperti Barnabas tidak perlu untuk menjadi sebuah highlight, ya, limelight of Christian ministry, tidak, tapi pengaruhnya dahsyat. Ayo kita belajar dari pribadi ini. Kenapa dia bisa begitu? Nah, kita jalan ya. Yang pertama, dia adalah pribadi yang tidak egois. Jadi selfishness itu dia nggak ada. Buktinya ini. Kalau kita mau jadi agen perubahan, kita mulai berangkat dari titik ini, mulai hari ini, saya harus mulai jadi orang Kristen yang tidak egois. Anda tidak akan pernah bisa jadi agen perubahan selama engkau mementingkan dirimu. Coba kita baca, demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas itu. Artinya anak penghiburan seorang Lewi kelahiran Siprus. Apa yang dia lakukan? Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ayat ini nampaknya biasa, tapi tahukah kita siapa dia? Kalau kita tahu ini, ayat ini begitu powerful. Kenapa? Sudah dijelaskan di situ bahwa Barnabas ini orang Lewi. Tidak lahir di Israel, lahir di Siprus. Maka konsekuensi logisnya siapa orang Lewi? Orang Lewi itu dalam aturan Yahudi kuno, seluruh suku Lewi hanya diberi tugas imam. Karena tidak boleh menerima bagian tanah di Israel. Mereka harus hidup dari persembahan-persembahan dan korban-korban lainnya yang diberikan Tuhan. Jadi gini maksud saya, perbuatan ini perbuatan cukup nekat. Kalau tidak orang yang sudah hilang egoisnya,
melihat kebutuhan jemaat Yerusalem waktu itu, aset satu-satunya yang di Siprus dia jual. Dia tidak punya aset di Israel. Karena orang Lewi tetap tidak punya warisan tanah. Biasanya pada zaman tabernakel orang Lewi itu tempatnya di sekitar kemah pertemuan. Karena harus melayani ibadah terus. Suku-suku lain dapat, tapi Lewi tidak. Bayangkan, orang yang punya satu-satunya aset bukan di Israel, di Siprus, dia jual dan membawanya ke kaki rasul-rasul. Ini menjadi gelombang kemudian. Makanya jemaat mula-mula. Akhirnya ada kalimat cara hidup jemaat mula-mula. Ya, mereka itu milikmu juga milikku. Tidak ada orang yang kekurangan. Mereka saling bisa menolong. Ya. Itu karena gerakan ini loh. Tidak selfish dari si Barnabas. Bapak Ibu, kalau kita mau jadi agen perubahan, langkah pertama, selain kemarin penuh kasih Allah. Yang kedua, ini lanjutan aja ya adik Filemon, enak keren mas. Kita mesti tinggalin yuk mulai hari ini. Jangan ada sifat egois dalam diri kita. Kita mementingkan diri sendiri terus, yang ada di pikiran kita, I, myself, me, mine. No, kita mulai berpikir, semua untuk Tuhan. Ini yang kita miliki ini semua dari Tuhan. Semua yang kita miliki ini dari Tuhan. Bahkan nafas hidup semua dari Tuhan. Hari ini kenapa kekristenan tidak bisa jadi agen perubahan? Ya karena terlalu egois untuk kepentingan diri. Bahkan Orlando Wang ngomong begini, selfishness is the best measure of spiritual level. Keegoisan itu bisa jadi ukuran terbaik untuk mengukur tingkat kerohanian seseorang. Artinya begini, orang semakin rohani harus semakin tidak egois. Itu contoh. Ketika orang semakin kepentingan diri, dia bukan pada rohani yang cukup untuk itu. Kalau orang bilang gue rohani, tapi segala sesuatu akan nampak begini. Di rumah tangga, di marketplace, di pelayanan. Kalau semua tujuannya ke sini, Anda belum bisa jadi agen perubahan. Jujur gue ngomong. Karena orang akan lihat itu. Ujung-ujungnya buat lu diri. Ujung-ujungnya buat lu. Ujung-ujungnya supaya namamu dimuliakan. Ujung-ujungnya supaya lu gede. Ujung-ujungnya supaya lu dapat cuan banyak. Jadi semua di-create menuju ke dirinya. Itu bukan sikap seorang agen perubahan. Di rumah pun begitu. Jadi hari ini yang paling sulit. Saya belajar hukum saudara di Fakultas Hukum itu. Kita hanya bisa menghukum tindakan-tindakan yang nyata-nyata ada perbuatan pidana. 378 sanji Pak, misalnya yang jelas itu sudah. 378 penipuan, pemalsuan, pembunuhan 340, pembunuhan berencana 341. Ada pasalnya semua. Perbuatan tidak menyenangkan, semua bisa. Tapi egoisme tidak ada pasalnya. Dan tidak bisa dijerat secara pidana. Anda boleh tidak membunuh. Anda boleh tidak mencuri. Kelihatannya. Tapi selfish itu begitu menggerogoti daya pancar pengaruh kita. Orang enak begitu kumpul, tapi begitu tahu bahwa dia itu egois, lama-lama pengaruhnya, khotbahnya itu nol. Allah, mau omong no percuma. Udahlah, akhirnya tidak ada nilai. Makanya sulit kita memberi pengaruh. Sulit menjadikan hidup kita ini sebagai Santa Potini. Sulit kemudian. Kekristenan jadi sebuah kelompok eksklusif yang mementingkan dirinya. Hati-hati saudara. Ini hari ini gereja kita dari pusat, Pastor Timotius Arifin pakai tema ini. Ya supaya kita ini jadi makin inklusif. Untuk semua.
Puji Tuhan, saya dengan Pak Sugarto hari-hari ini kita sudah dianugerahi tempat ya Pak ya. Yang mau pakai oke lah, ada wanita bijak pakai di sini, kemarin ada pelatihan hidroponik pakai sini, nanti kalau ada WBI juga oke, kaum muda juga oke. Gak apa-apa, karena ini milik Tuhan. Ya kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Lalu kita nggak bisa ngomong, oh jangan lalu bukan gak ikut. Saudara, ayo kalau kita mau jadi agen perubahan, yang pertama untuk pagi ini, stop selfishness mulai hari ini. Katakan amin untuk ini. Biarlah orangmu yang di rumah, di kantor. Kadang di kantor kenapa kita punya kepemimpinan itu kemudian karena orang lihat. Apa sih yang dilakukan Pak Andreas ini? Kok selalu A, B, C, D, A. Tujuannya ternyata itu selesai sudah. Gitu ya. Begitu ketahuan. Itu muaranya adalah I, me, myself, enough. Selesai. Jadi itu tidak ada value lagi. Selesai. Hari ini dibutuhkan orang-orang yang berwatak seperti Barnabas. Dia nggak banyak ngomong, oke. Ketika lihat Petrus, Yakobus kesulitan ngatur jemaat, mulai begitu banyak petobat baru, newcomer yang masuk gereja. Dia mikir, aduh gua nanti toh harus melanjutkan pelayanan di Siprus. Gimana? Tapi waktu itu Tuhan bicara ke dia dan dia ngomong, oke dah, gua jual taruh di sini sebagai buah sulung. Dan pelayanan Yerusalem meledak. Orang-orang pada turun karena melihat ketulusan si Barnabas. Banyak orang non-Kristen. Oke, gua tahu Yesus pujiannya enak, orangnya baik. Begitu join di dalam gereja, di dalam komunitas, oh my God. Ternyata semua berisi orang-orang yang belum selesai dengan dirinya. Lalu dia kecewa. Lalu dia mulai, makanya ya, kita pernah kehilangan. At the moment, hanya di satu momen, 1,4 miliar jiwa. Sudah sering didengar ini. Ketika Mahatma Gandhi muda sebagai seorang lawyer di Afrika Selatan. Ini kan Commonwealth, negara India ya, masuk persemakmuran, jadi dia bisa kuliah di Inggris, kemudian dia jadi lawyer di Afrika. Pada satu hari ya itu sudahlah, dia mengunjungi sebuah gereja, White Church, gereja yang dikhususkan untuk orang-orang kulit putih. Dan dia sih tenang aja, dia pikir tahu ajaran Kristen, tahu khotbah di bukit, tahu macam-macam, oh keren banget. Tapi begitu mau masuk gereja, stop. Ini bukan untuk orang kulit berwarna, kelar sudah. Begitu asyar ngomong begitu, oke, thank you. Ada banyak versi kemudian, tapi salah satu versi mengatakan sahabatnya ketika dia pulang lagi ke India, di tempat dia kos tinggalnya sementara di sana menemukan secarik kertas. I love Jesus, but I hate Christianity. Selesai sudah. Kenapa? Ada orang-orang yang selfish di sana. Lu bukan golonganku, lu gak bisa masuk. Dan Mahatma Gandhi tetap menjalankan ajaran Kristus dalam versinya. Ahimsa, Swadesi, dan lain-lain. Dan India jadi Hindu terbesar di dunia. Satu, hampir sama dengan RRC, lebih tinggi sekarang malah. 1,5 miliar kira-kira orang. Coba hari itu dia ketemu Barnabas. Mahatma Gandhi akan jadi mungkin Rasul Paulus versi India. Dan kita akan melihat anak benua Asia dan Asia Selatan jadi milik Tuhan. Ini ayo mungkin di rumah kita ya, orang melihat kita rajin ke gereja, rajin pelayanan. Tapi sementara pasanganmu melihat engkau terlalu egois. Kita tidak pernah berubah. Selesai sudah. Teman-teman kuliah kita, teman-teman di marketplace kita, oh pedagang Kristen, pengusaha Kristen, entrepreneur Kristen. Tapi sama sekali gagal di sisi ini. Maka pengaruh itu langsung. Seperti kalimat Tuhan Yesus. Kalau garam itu sudah menjadi tawar. Untuk apa? Kehilangan pengaruh. Ayo kita belajar ketika saya menyiapkan ini.
Harus dimulai dari Andreas, keluarga, dan kita semua. Ayo mulai hari ini sedikit demi sedikit tiap sifat itu kita buang. Paling susah itu selfish. Egois itu susah. Dia menyelinap masuk ke dalam sum-sum kita. Orang bisa kamguan, bisa rela dengan apapun, asal tidak mengenai kepentingannya, ya kan? Kepentingan itu bicara soal egoisme. Musuh terbesar dari Yesus bukan orang Farisi. Orang Farisi mah mau debat oke. Kalau lu main tangan. Banyak ayat di Alkitab Tuhan Yesus menyelinap gitu aja. Dia sudah kehilangan jejak. Tiba-tiba Yesus sudah tidak ada. Gampang. Orang Farisi, orang Saduki gampang. Kalau tuh keluarga sendiri pun di Nazaret nolak dia gampang. Gua pindah ke Kapernaum. Tapi begitu menyentuh dirinya, kamu harus naik salib minum cawan. Di situ pertama kali Yesus berdoa sampai meneteskan seperti darah. Peperangan apa? Menaklukkan diri sendiri. Ini peperangan paling gede nih. Tidak pernah Yesus itu sampai mencucurkan darah. Ngadepi persoalan apapun. Angin ribut, gua tidur aja. Soal ekonomi, makan gak ada, gampang ucap syukur. 5 roti 2 ikan selesai. Soal gak ada anggur, gampang cedok air. Bikin mujizat. Soal sakit, udah sini-sini pulang. Di tengah jalan dia sembuh. Tapi ketika harus, ini the final ini. Yesus, besok mulai pagi kamu jalan. Dan kira-kira tengah hari kamu disalib. Setelah itu kira-kira jam 3 kamu mati. Malam itu Yesus gak bisa tidur. Murid-muridnya pada tidur. Loh, orang selevel Yesus saja. Tetap struggle-nya itu di situ. Buang. Ayo mulai hari ini saudara. Jangan remehkan ini. Sementara dia itu bercokol terus. Begitu diberi makan terus. Timbangan itu makin gini. Tak peduli seberapa saudara rohani. Tapi ketika selfishness ini masih ada di kita. Tinggal tunggu waktu. Pengaruh kita kosong. Dan setan oke. Ini akan beranak pinak macam-macam. Berawal dari kepentingan diri akan ada ini, ada iri hati, ada percederaan, ada pertengkaran, macam-macam. Hidupnya di sini. Yuk bagian pertama, kiranya tidak terjadi dalam hidup kita. Oke, bagian kedua, apa yang harus kita teladani? Jadi agen perubahan itu yang kedua, harus jadi orang baik. Keren ya, ini agathos, good man. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh Roh Kudus dan iman, hasilnya banyak orang dibawa kepada Tuhan. Bahkan saking baiknya Barnabas ini, dalam New International Version, dia disebut gini, Joseph, a Levite from Cyprus. Jadi dia orang Lewi dari Cyprus, whom the apostle called Barnabas. Para rasul menyebut dia which mean son of encouragement. Nah, saking apike. Jadi karena Yusuf ini jadi kelihatan baik di situ, para rasul menyebut dia itu son of encouragement. Jadi seseorang yang kehadirannya dia itu selalu memberi penyemangat, bisa mendorong, bisa memberi sukacita, mengencourage orang, menolong orang. Kebaikannya sampai di level itu. Bukan hanya soal kehitungan, tapi langkah berikutnya. Dia itu begitu. Ya ini loh. Kalau ketemu Barnabas itu pasti semua selesai gitu loh. Dengan happy end. Son of encouragement. Saya kaget dengar terjemahan ini. NET sama NIV sama menerjemahkannya. Son of
encouragement. Makanya itu, coba ya, setibanya di Yerusalem, Saulus yang dari Arab, yang setelah bertobat itu ingin menggabungkan diri kepada murid-murid siapa? Petrus, Yakobus dan lain-lain di Yerusalem. Tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Dan ini dicurigai terus. Pada waktu itu. Betapa baiknya dia itu. Sudah jual aset. Tapi dia ketika lihat Saulus. Ini yang saya kisahkan tadi di awal. Ayatnya di sini. Lalu begini. Tetapi Barnabas menerima dia. Loh. Seorang maling, seorang penjahat, seorang teroris. Dan menceritakan, oh dia pasang badan justru menceritakan kepada para rasul, oh dia ini sudah tobat, bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan seterusnya, bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Itu semua yang mengendorse bahasa sekarang. Untuk dia join dalam community itu, Barnabas orang baik ini. Makanya ini loh ya, ini sikap seorang agen perubahan mesti kayak gini gitu loh. Sehingga setiap orang yang datang kepada Anda masih siap untuk mementori dia dan menerima. Anda harus orang baik, tapi semuanya takut. Tapi Barnabas tidak menerima dia. Maka julukannya ini keren, Son of Encouragement. Waduh, dijuluki anak penghiburan katanya, tapi bahasa yang lain disebut son encouragement. Saya keren dengan ungkapan ini. Jadi orang yang selalu gini loh, istilah anak muda sana, palu gada. Apa-apa lu perlu gua ada. Itu dia, oke, mau butuh apa? Ya, oke, kamu kesulitan apa? Oke, dengan ketulusan, tidak ada egois. Yuk, come on, join di sini. Dan didampingi, dimentori, dikenalkan pada orang lain. Ini loh, ini sudah baik ini sekarang. Ketemu Tuhan bla 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 bla, Barnabas cerita. Sehingga kemudian pelan-pelan rasul-rasul di sana itu terima dia dan hasilnya dahsyat gitu loh. Itu ya, jadi orang baik. Dan begini ya. Selain sikap nyata itu, saya tuh melihat begini. Ada sesuatu yang janggal. Ketika Dr. Lukas, ini kisah Rasul itu tulisan Dr. Lukas, coba perhatikan. Dia menuliskan karakter Barnabas itu dengan urutan paradigma terdiktum sebagai ini. Barnabas adalah orang baik. Kenapa kok tidak disebut Barnabas penuh Roh Kudus dan iman dan baik gitu. Urutannya kok orang baiknya didulukan. Makanya saya lihat dia orang baik, setelah itu penuh Roh Kudus dan iman. Why? Saya dapat sesuatu begini loh ya. Kalau ingin kita jadi pengaruh, dunia perlu membaca kita itu, lu itu orang baik atau tidak. Masa bodoh lu perlu iman, lu penuh Roh Kudus, lu aktivis gereja, lu pendeta, lu song leader, lu worship leader, lu apapun, bullshit. Kalau di mata gua kamu bukan orang baik, sorry. Itu loh maksudnya Lukas. Lukas ini seorang medicine, seorang dokter. Dia urutan begitu. Gini, penuh Roh Kudus dan iman, itu Tuhan yang menilai. Tapi orang baik, sesama yang menilai. Makanya dalam ayat yang lain Tuhan katakan, yuk kerjakan keselamatanmu dan biarlah semua orang mengetahui kebaikanmu. Supaya kebaikanmu diketahui semua orang. Lu bicara Roh Kudus, nyembah sampai air mata, air hidung, air liur keluar. Tapi orang katakan Allah bocah. Kerja sama dia bocah, dia enggak sportif. Sorry dia egois. Sorry orangnya enggak nyeneng no. Sorry dia intrik melulu. Toksik urusan sama dia. Alah bisnisnya kacau dia. Enggak pegang integriti. Bocengli percuma. Anda kepenuhan Roh Kudus di gereja rasanya. Dan kok rasanya seperti orang yang penuh iman.
kelar hidup lu. Paham saudara ya? Kenapa kemudian Lukas itu tulis keren, Barnabas adalah orang baik, taruh di depan. Karena ini dalam konteks menjadi agent perubahan. Yang dunia lihat hari ini adalah apakah jemaat GPI Rock orang baik atau tidak. Wis, selesai. Makanya Profesor Syahid tapi pernah ngomong, kalau kamu masuk ke dunia kerja, gak perlu pakai kalung salib yang gede-gede supaya ketahuan kalau lu Kristen. No. Tapi please, kalau karyawan datang paling rajin, kerja paling jujur, dititipi duit, kelop terus, dititipi kata-kata, juga tidak didawak-dawak. No. Udah, kamu enggak perlu ngomong gua Kristen. Tapi kebaikan saudara itu jauh melampaui pernyataan-pernyataan Anda penuh roh dan penuh iman. Dunia tidak peduli itu. Dunia hanya lihat satu. Apakah Anda orang baik? Andreas Ongo pernah tua. Tapi kalau saya ruwet di luar, selesai. Itu tidak ada ampun, sudah. Saudara dari ke gereja tidak pernah absen. From Monday, every day, seluruh minggu saudara habiskan. Tapi di kampung terkenal, waduh ruwet kerja sama orang itu. Gak konsekuen. Alah omongan itu di Jawa ini kejam saudara kalau gitu. Alah gedabrus. Begitu kena kata-kata alah gedabrus. Selesai. Wes ojo urusan BDE, ruwet kok. Nah, begitu kalimat itu muncul selesai. Saya orang perbankan saudara. Di bank itu ada namanya 5C. Indikator untuk memberi kredit kepada seseorang. Karakter, kolateral, jaminan, capacity, kemampuan dia berusaha, condition, kondisi usahanya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang paling atas karakter. Begitu dimasukkan sistem yang sekarang namanya SLIC. Kalau dulu namanya BI checking. Begitu nama diketik muncul jeret. Wah tahu gak bayar dek kono selesai. Saudara punya agunan 10 miliar. Utang cuma ngopek dia aja. Coret. Gak konsekuen deh. Kadang-kadang saya sering lihat SLIC dari permohonan kredit itu. Tak lihat, kenapa sih ini kok merah? Bayar kartu kredit, biaya admin, gak dibayar. Gak bisa apa-apa sudah. Lalu kemudian ngilang terus ditagih-tagih, tidak ada ya sudah dianggap kartu kredit itu mau dipotong sama dia. Tapi tetap itu nyantol jejak digital itu. Lalu mulai, zaman dulu masih kalau papanya gitu pakai nama istrinya, tapi hari ini single number identity akan berlaku di dunia perbankan. Begitu saya kena blacklist, istri saya kena blacklist, karena satu kartu keluarga. Begitu masuk, muncul lagi, bepok sih. Saya cerita, sekitar tahun 2000-an ketika saya masih di bank itu. Dan kemudian bantu di sebuah lembaga keuangan lagi. Bos saya ini orang Chinese totok. Pemilik banknya. Sampai-sampai dia itu punya statement seperti ini. Saudara kan geleng-geleng. Dia ngomong ke saya begini. Kamu ngerti orang baik, kon ngerti wong api apa wong elek katanya. Ya saya sih orang baik dan orang jelek ya dalam hati saya yang ngerti. Ya, kon tak kandani ya, kamu tak kasih tahu ya. Orang baik itu orang yang angsurannya baik katanya. Lo ngerti ya saudara? Jadi bukan duduk pendeta, duduk kiai, duduk polisi, duduk jaksa, duduk siapapun.
Pokok lek cicilannya apik, angsurannya baik. Masih ya Allah dia orang baik katanya. Sampai ngomong gitu loh dia. Paham saudara ya? Walaupun dia kawin cerai berapa kali pun sudah kok lo cicilannya. Lek cicilannya apik, angsurannya apik, dia orang baik kasih lagi. Tapi even you pendeta, nunggak kamu ngelek. Dunia bisnis itu sampai kayak gitu loh saudara. Betapa menjadi orang baik itu sangat penting. Yuk katakan amin. Kamu akan increase terus naik. Gak bisa, hari ini dunia lebih banyak lihat bukti kok. Jadi agen perubahan. Loh Andreas, kalau begitu syarat-syarat rohani ini gak penting. Penting. Makanya ditulis dalam satu ayat oleh Lukas. Yang satu dikerjakan, yang lain tidak boleh ditinggalkan gitu loh maksudnya. Tetapi dalam rangka menjadi agen perubahan yang dunia lihat ini dulu. Orang Antiokhia tidak lihat dia penuh roh dulu. Ketika ada orang ke toko saudara, selamat siang, ada yang bisa dibantu? Dia nggak tanya. Tapi kalau datang ke toko saudara, terus buka Yawan, toko rusuh, tutu telek dodol, mukanya cemberut gak enak, belas, males saudara. Amin saudara. Sampai Bu Teresa ngomong begini. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok dilupakan orang. Tetapi bagaimanapun teruslah berbuat baik. Oke. Kemudian bagaimanapun berikan yang terbaik dari dirimu. Berikan versi terbaik untuk orang lain. Sebaik-baik yang dapat engkau lakukan. Pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dengan Tuhan. Nah kan gitu. Jadi orang baik dulu, kemudian iman dan Roh Kudusnya itu yang menjadi pembackup. Bukan urusan antara engkau dan mereka. Maka teruslah berbuat baik. Ayo saudara. Jadi ini kekristenan susah. Ayolah mulai hari ini. Tadi Pak Arifin bilang kita tidak bisa melihat yang di belakang kan, tapi future. Mingjian weekend how. Hari besok akan pasti lebih baik. Tapi tolong kita jangan terus. Oke, kalau pernah ruwet ya mulai selesai hari ini. Lalu kita datang ke Tuhan, pemberesan. Baik soal keuangan, soal apapun. Kalau Anda reputasimu sudah kayak gak akan pernah jadi agen perubahan. Kenapa anak susah dituturi dengan orang tuanya, dinasehati? Ya karena orang tuanya tidak jadi orang tua yang baik. Mother Teresa itu khotbahnya enggak baik kok. Penampilannya apalagi. Tapi the power, pantulan dari kebaikan hatinya. Seluruh dunia angkat topi buat dia. Itu penting. Dia terkenal sebagai orang yang baik. Mari ini menjadi obsesi baru kita. Tuhan tolong. Kekristenan kalau tidak ada Barnabas, tidak ada Kristen Antiokhia. Tidak ada jiwa-jiwa di sana. Oke, jadi mulai hari ini, ayo. Nomor 1, Tuhan biarlah saya dikenal dengan nama yang terbaik. Di gereja. Shalom, WA, IG, dan semuanya penuh dengan GBU, JBU, praise the Lord. Tapi kalau saya itu tahu kalau di grup itu, apalagi kalau yang sudah ngomongnya puji Tuhan mesti Kristen nih. Itu awalnya menjanjikan. Tapi begitu kenal lebih dalam, begitu tahu itu, aduh, ya sudah selesai. Ayo kalau mau jadi agen perubahan, biarlah orang rumah kita menikmati, di kampung menikmati,
di komplek perumahan kita menikmati, di toko kita, maka kita akan bisa mempengaruhi orang lain untuk menjadi agen perubahan yang baik. Oleh karena itu ini penting buat kita. Yang ketiga, penuh roh dan iman. Kalau ini makanan kita sehari-hari kan, saya tidak akan terangkan lebih jauh. Ini hidup di dalam intimasi dengan Roh Kudus. Kemudian juga dengan firman. Karena iman itu selalu berasal dari firman Tuhan. Jadi Roh Kudus dan firman itu harus selalu menjadi obsesi kita untuk supaya kita ini mampu menjadi agent dari perubahan itu. Kapan terakhir engkau punya intimasi dengan Roh Kudus? Kapan terakhir engkau bersenang-senang, bermanja-manja dengan firman Tuhan? Kapan terakhir engkau punya banyak waktu untuk itu? Kenapa hidup Barnabas begitu powerful? Karena dia orang yang penuh Roh Kudus. Dan dia penuh dengan firman. Ayo teman-teman, Anda tidak akan pernah bisa mempengaruhi, membawa atmosfer apa yang kau katakan jadi penuh kuasa. Kebaikanmu di back up oleh fondasi ini. Semakin banyak kau punya waktu untuk hadirat Tuhan, kau akan punya power untuk lakukan semua. Kalau nggak ada itu, selesai. Karena kebaikan kita nggak akan pernah diproduksi dengan produksi-produksi dari luar. Itu hanya dari Roh Kudus dan firman. Ayo saudara, saya tidak peduli saudara sibuk apapun. Perjuangan teringan, terenak saudara. Spending, sediakan waktu untuk Tuhan. Itu investasi paling berharga. Orang ini kadang-kadang busy, very busy. Itu lama-lama kita, oh my God, aku tidak punya waktu. Daud aja yang seperti itu. Dia terus, satu ketika dia ngomong begini. Seperti haus du aliran sungai, hatiku tak tahan. Ayo nyanyi saudara. Hatiku bagai padang gersang, gersang. Miliki. Biarkan pujian ini mengkhotbai kita sendiri. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi. Kira kata Pak syukur ala rapat. Untuk lebih padamu indah, kapan
Saudara, dari pujian-pujian ini kau mesti ngerti bahwa cara terbaik untuk bisa jadi 1-2 yang di atas itu penuh Roh Kudus dan iman. Makanya Christine Caine dan The Pilgrim ngomong gini, kita tidak pernah diciptakan untuk sekedar puas dengan agama semata. Yesus tidak mati agar kita dapat memiliki sistem kepercayaan agama, religion system, atau belief system semata. Melainkan agar kita memiliki hubungan yang memberi hidup dan mengubahkan. Keren ya. Jadi harus sampai pada level ini. Jangan cukup ke gereja. Kau gak akan jadi orang baik gitu loh, selama hanya ke gereja. It's only religion. Makanya Indonesia ini terkenal negara paling religius di dunia. Tapi juga korupsinya paling. Kemarin itu orang sudah pensiun dari Mahkamah Agung. Sebetulnya tidak punya power. Bisa nyimpen uang 1 triliun di rumahnya. Kebongkar. Saudara tahu 1 triliun? 1.000 miliar. Dengan emas 52 kilo. Hanya 1 orang. Damage-nya ini luar, kerusakannya ini luar biasa. Sudah tahu uang segitu berapa perkara yang sudah diatur. Saya sebagai orang hukum langsung sedih kayak begini. Berarti 10 tahun terakhir itu sekian perkara sudah dimainin sama dia. Betapa banyak orang dirugikan. Ngeri ya saudara. Itu orang beragama semua. Makanya tidak cukup baik aja. Engkau sampai pada titik memiliki hubungan yang memberi hidup kepadamu, kata Christine Caine, dan mengubahkan kita. Baru kita akan lancar jadi agen perubahan. Yang terakhir, tenggelam di sini. Salah satu karakter Barnabas, kenapa dia begitu hebat? Karena dia konsisten. Beberapa waktu kemudian, pelayanan ada dinamikanya. Paulus dan Barnabas berkatalah, baiklah kita kembali kepada saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Ini perhatikan, mulai ada dinamika. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Ini satu-satunya terjadi sebuah perbedaan pendapat yang tajam. Dan akhirnya sampai hal ini menimbulkan perselisihan yang tajam dengan Paulus yang dulu dimentorinya. Sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Akhirnya dia tetap bawa Markus ke sana. Dia tetap punya hati yang luas. Paulus ngomong enggak bisa, orang yang sudah meninggalkan kita selesai di situ. Enggak usah dijak lagi kapan-kapan, sudah selesai. Enough, begitu Paulus. Dengan Paulus lebih progresif. Tapi dibutuhkan orang seperti ini. Hari itu Markus bukan siapa-siapa. Seorang pemuda yang masih labil. Mencari jati diri. Siapa tahu dia akhirnya menulis Injil Markus. Seandainya dalam hal ini, dalam peristiwa ini, kemudian Barnabas, oke, kalau gitu buang aja Markus. Kita lanjutin yuk penginjilan kedua. Tidak akan lahir Injil Markus. Ada orang-orang dengan hati dan karena dia penuh roh. Oke lah, dia tetap terima dia. Dan akhirnya dari konsistensi dia, Paulus sadar sekian tahun kemudian. Sebab itu janganlah, Paulus katakan, sebab itu janganlah kita menjadi bosan untuk melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Dan akhirnya dia sendiri mengakui, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Orang yang dulu ditolak, Paulus sendiri ngomong, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Karena pelayanannya berguna bagiku. Dan akhirnya terbukti, ada rekonsiliasi yang indah. Perbedaan itu menjadi kemudian lebur dan akhirnya Markus menjadi orang yang betul-betul bisa kita nikmati tulisannya sampai hari ini. Berupa Injil Markus. Itu karena ada orang yang konsisten. Tidak gampang patah. Tidak gampang. Sudah baik ya sudahlah. Melihat dari perspektif yang berbeda.
Jadi saya melihat begini, Paulus dan Barnabas ini sebuah tim yang keren ya. Pada akhirnya dan dia tetap ngomong, ini loh Barnabas tetap diajak. Bahkan dalam kisah berikutnya, setelah kisah ini Barnabas sudah tidak muncul lagi. Dan kabarnya tahun 61 dia mati syahid. Tapi jejak-jejak pelayanan dia dan Markus sampai hari ini. Bahkan Tuhan Yesus ngomong, 1 titik koma aja tidak akan hilang sampai langit dan bumi lenyap. Keren loh. Jadi apa yang dikerjakan oleh konsistensi Barnabas ini tidak bosan. Hari ini kalau engkau sudah berbuat baik, ditopang oleh Roh Kudus, kerjakan terus. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang tidak disambut dengan baik. Makanya Mother Teresa sekalipun begitu, kau masih harus tetap konsisten lakukan. Mau jadi agen perubahan. Akhirnya ini yang harus kita kerjakan. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, melainkan tetap menjadi orang baik yang penuh dengan Roh Kudus dan iman secara konsisten. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara, memberkati kita dan terus jadi berkat. Tuhan memberkati.